Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di channel saya, Andrean Teknik. Oke, kali ini ada kedatangan sebuah paketan ya dari Jakarta, salah satu subscriber saya. Dia mempercayakan jasa saya ya. Ini awalnya dia nonton channel YouTube saya di kerusakan home theater LG ya, kerusakannya katanya sama, dan dia langsung WhatsApp ke saya suruh betulin home theater tipenya, kurang tahu, ini belum saya bongkar ini ya, dan paketannya baru datang. Dia WhatsApp katanya kerusakannya sama dengan tutorial saya sebelumnya ya, kerusakan home theater LG, tapi ini belum saya bongkar. Oke, ini betulan baru datang tadi ya, langsung saja dulu ya, aku bongkar dulu ya. Untuk ini paketannya sudah aku bongkar ya, ini untuk kemasannya. Ini dalamannya masih ada tasnya ya. Ini paketan dari Jakarta ya, menuju ke Tegal. Ntar aku buka dulu. Oke, nah, ini dia masih ada lapisan plastiknya lagi, sangat hati-hati sekali ya. Oke, ini untuk unitnya ya, home theater LG ya, ini tipenya sama persis seperti yang bikin buat tutorial kemarin, ini dengan serinya sama persis ya, LG DH6340 ya. Oke, coba kita langsung tes dulu apakah dia kerusakannya seperti itu ya. Oke, sudah tertancap untuk colokannya ya. Coba kita pencet tombol powernya. Oke, sudah muncul tulisan hello. Oke, bentar, open. Home. Oke, ya, dia langsung goodbye ya, kembali protect mati ya. Ini mudah-mudahan kerusakannya seperti tutorial yang satunya ya. Coba kita bongkar dulu. Oke, ini sudah aku coba lagi nih. Ini di open, dia nggak bisa buka juga ya untuk PCD-nya. Ini kerusakannya protect dan juga nggak bisa untuk membuka pintu VCD. Jadi dia VCD-nya nggak bisa open ya. Oke, dia langsung goodbye lagi. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja untuk home theater LG. Langsung aku bongkar dulu ya. Oke, untuk unitnya sudah aku bongkar ya. Ini dia dalamannya. Cara menganalisa kerusakan seperti ini ya. Untuk ini pintu PCD nggak bisa kebuka, kita abaikan dulu. Ini yang jadi masalah protect ya. Start dia terus kembali ke goodbye lagi ya, home terus goodbye ya. Untuk menganalisanya kita cek dulu untuk tegangannya. Untuk tegangan untuk power amplifiernya dia menggunakan tegangan 27 sampai 30 volt ya. Kalau melebihi dia bisa over, mengakibatkan IC power amplifiernya rusak ya. Jadi kalau rusak satu dia rusak semua. Ini ada 3 biji nih. Coba kita
cek dulu untuk tegangannya. Ini aku menggunakan avometer ya. Nah ini dia, kita tes tegangannya ada berapa. Untuk apa namanya, ini aku start dulu ya. Oke, dia sudah start. Kita cek dulu untuk tegangannya. Dia 17 volt, 16 volt, 27 volt, 31 volt. Jadi tegangannya itu naik turun ya, nggak stabil. Tegangannya naik turun, nggak stabil. 24 volt, 19 volt, 30 volt. Tegangannya dia nggak stabil untuk tekanan amplifiernya ya. Coba kita lepas untuk jalur amplifier yang menuju ke ini apa namanya, ke mainboard VCD ya. Kita lepas dulu untuk soketnya. Tegangannya nggak naik turun. Kalau tegangannya tetap naik turun berarti kerusakan ada di power supply juga ya, bermasalah ya. Coba kita cek dulu ini untuk tegangan 30 voltnya ya. Ini di sini nih. Nah, lihat 21 volt, 20 volt, dia turun ya. Tegangannya turun. Jadi kerusakannya ada di untuk power supply juga rusak ya. Power supply-nya juga rusak, tegangannya dia drop ya untuk tegangan amplifiernya ya, yang 30 volt ya. Coba kita tes yang 5 voltnya, apa dia yang ikut turun. Untuk 3 voltnya dia nggak drop ya, dia normal. Oke, dia normal untuk 3 voltnya. Terus yang menyebabkan protek apa dari amplifiernya. Untuk mengeceknya, untuk kabel ground ini ya, kalau IC ini sudah rusak, nih untuk groundnya aku tempelin ke bodi aja ya. Nah, untuk probe kabel hitam ini untuk multitesternya. Oke, kita tes dulu output untuk speakernya ya. Kalau short dia berarti bermasalah untuk IC-nya ya. Oke. Ntar aku tempelin di sini aja. Nah, dia short ya untuk kapasitor. Ya, dia short. Oke. Untuk kapasitornya short ya. Kemungkinan besar untuk IC-nya ini juga rusak. Oke, langsung kita cabut dulu untuk power supply dan amplifiernya ya, biar mengerjakan dan mengganti IC-nya. Kita cabut satu persatu, apakah IC-nya ada yang masih bagus atau mati semua. Kalau mati semua kita harus ganti semuanya ya. Oke, langsung saja aku bongkar dulu. Oke, jadi untuk cara menganalisa kerusakannya IC ya, ini output speakernya kalau short berarti kerusakan ada di IC ya. Ini aku cek dulu pakai multitester ya. Tadi megangin kameranya susah, jadi nggak sekalian aku cek ya. Nah, kita sini aja. Oke, ini untuk outputnya, dan kita tempel probe ini kabel hitamnya, tempel di pendingin aja, kita tempelkan di bagian output speaker. Nah, dia bunyi ya, dia short bunyi. Dan untuk ground, antara ground dan plusnya juga, main plusnya dia short ya. Sekarang kita lepas dulu untuk apa namanya, power supply-nya. Sudah terlepas ini ya. Ini kayaknya sebelumnya sudah pernah dibongkar, cuma dibongkar saja ya. Oke, kita lepas dulu. Ini ada bagian
baut pengunci pendingin ya, kita lepas juga. Ini ada 4 buah baut. Kita lihat IC-nya apakah secara fisik ada yang gosong atau gimana. Oke, nih pendingan sudah lepas. Ini dia untuk IC-nya, ada 3 biji, 1 2 3. Untuk serinya, bentar, untuk seri ini sama, memakai TAS. Bentar. Nah ini dia, nggak kelihatan ya, TAS 5612LA ya untuk seri IC-nya. Oke, kita coba lepas satu persatu. Oke, untuk power amplifier-nya sudah, untuk IC-nya ya, yang 3 sudah aku lepas ini. Nah ini dia. Ini sudah aku lepas 3 biji ya. Dan kita tes yang tadinya short, apakah setelah pelepasan dia nggak short lagi ya, untuk kapasitornya dan juga output speakernya ya, ini bagian sini, apakah dia short dengan ground setelah pelepasan IC ini. Oke, kita cek dulu, kita tes. Ini aku pakai avometer. Oke ya, udah tes ya. Untuk kapasitornya ya ini. Oke, lihat avometernya ya, dia sudah nggak short lagi setelah pelepasan IC 3 biji itu. Oke, kita cek lagi sebelah sini, dia sudah nggak short lagi. Oke, dan kita tes juga output speakernya yang tadinya short, kita untuk kabel hitam kita tempelin ke ground aja ini. Nah di sini letaknya. Oke, dia sudah nggak short ya. Oke, sudah aman. Tinggal kita ganti untuk IC-nya ya. Oke, kita ganti dulu untuk IC-nya. Aku ada stok IC. Cariin dulu untuk stok IC-nya. Nah, ini dia. Untuk stok IC-nya ya, ini masih baru ya. Nah ini dia, ada 3 biji. Coba aku pasang satu persatu dulu ya. Oke, untuk pemasangan biar nggak durasinya nggak terlalu lama, aku skip dulu ya untuk pemasangan IC-nya ya, masalah ini agak lama untuk pemasangannya. Oke. Oke, untuk pemasangan IC-nya harus pas ya, kaki-kaki IC-nya jangan sampai menceng atau bergeser sedikit ya, harus benar-benar pas ya titiknya. Nah ini dia. Sini aku memakai, kalau masang IC ini memakai solder manual ya, tidak memakai solder uap untuk pemasangan. Oke, harus pas. Setelah sudah pas, kita kunci salah satu kaki IC-nya ya, bagian depan dan belakang, kanan kirinya ya. Oke, aku memakai solder biasa. Oke, untuk IC-nya sudah terpasang ya. Ini yang rusak ada 3 biji ya, ini sudah aku pasang dan belum aku coba. Sekarang kita coba bareng-bareng apakah setelah pergantian IC tersebut DVD home theater LG ya, yang tadinya Protect
kembali normal setelah pergantian 3 buah IC ini ya. Dan kerusakannya tadi sebelumnya juga ini untuk DVD-nya nggak bisa buka ya, macet. Sekarang sudah normal kembali. Kerusakannya ada di bagian motorannya ya. Oke. Sekarang kita coba. Dan untuk mencoba lagunya hanya sedikit aja ya, takut koprek aja ntar. Oke, untuk home theaternya aku colokin ke listrik. Oke, coba aku pencet tombol power ya, sudah ini ya. Nah itu, pasangin pun nyala. Apakah dia protek? Coba lagunya bentar. Apakah muter lagu? Nah, udah muter ya. Nah, ini dia speakernya ya. Aku nyoba memakai speaker ini dan dia nggak kembali protek lagi, tidak. Udah sedang muter lagu ya. Nah, oke, tuh bunyi ya. Ini aku pause dulu. Oke. Aku pause, open satu lagi ya. Nah itu bunyi ya, sudah normal kembali, semuanya sudah oke. Ya. Oke. Jadi seperti itu untuk kerusakan. Bentar, ini aku matikan dulu ya. Ini masih aku pause, takutnya koprek. Nah, oke, aku matikan dulu untuk home theaternya ya. Matikan. Nah itu ya, jadi tutorial kali ini ya, ini punyanya salah satu subscriber saya. Dia mengirim paket dari Jakarta ya. Sebelumnya dia melihat video saya di kerusakan home theater. Alhamdulillah ini untuk home theaternya sudah normal kembali ya. Kerusakannya tadi kembali protek, dan DVD juga nggak bisa muter ya, nggak bisa buka ya, nggak bisa buka pintunya, nggak bisa buka, macet. Oke, jadi seperti itu kerusakannya ada di IC 3 ini. Mudah-mudahan beliau menonton videonya ya. Ini sengaja buat tutorial lagi supaya sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang menonton video ini bisa tahu ya, khususnya buat toser-toser pemula. Kalau yang mau servis silahkan hubungi WhatsApp, silahkan minta nomor teleponnya, bisa aku kirimkan lewat komentar ya. Oke, jadi seperti itu kerusakannya ya. Kali ini tutorial kali ini berhasil. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang baru menemukan channel saya, Andrian Teknik, silahkan subscribe-nya dulu karena subscribe gratis. Dan silahkan berlangganan, klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan saat aku upload video selanjutnya ya. Terima kasih, selamat beristirahat buat sahabat semuanya. Dan yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.